Oke, selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita baik-baik saja. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman sedikit tentang asesmen. Tapi sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yusuf Pundi Manuri, guru SMK Negeri 1 Mamasa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen. Ada tapi besar. Baik. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini asesmen adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran yang memerdekakan di sekolah SMK Pusat Keunggulan. Asesmen, konsep asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen. Asesmen formatif atau biasa disebut sebagai asesmen sebagai asesmen formatif sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian biasa disebut sebagai asesmen for atau untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif atau asesmen of terhadap, di mana asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Kemudian kita akan melihat konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yang pertama merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemampuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kemudian asesmen sumatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, yaitu sumatif, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Kemudian manfaat asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, untuk asesmen formatif untuk guru, asesmen formatif ini mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid. Yang ketiga, mengecek pemahaman murid. Ini untuk guru. Kemudian untuk murid, asesmen formatif mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Itu asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif, manfaatnya untuk guru,
mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itu untuk guru asesmen sumatif. Kemudian untuk murid, untuk asesmen sumatif, memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian manfaat dari kedua asesmen ini, asesmen formatif dan sumatif, yang pertama merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, sekira itu pengenalan singkat tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, apakah Bapak Ibu jelas atau tidak? Jelas. Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Jelas. Sekian yang saya sampaikan. Jelas. Kerjanya diucapkan terima kasih.